Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan dan arahan dari Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Miftahus Salam, Profesor Dr. Haji Bustami Syam MSEE. Kepada Profesor Dr. Haji Bustami Syam MSME, kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia. Tahun ini sudah melaksanakan berbagai kegiatan yang tadi kita lihat begitu padat dan sukses, alhamdulillah. Saya kira sebagai sambutan sudah cukup sekarang sebagai arahan, karena kebiasaan kita pada berbagai kesempatan diminta untuk memberikan sedikit arahan, gitu ya. Saya kira yang sangat terkait sekarang ini dan mudah untuk kita ingat, apalagi kita ucapkan, apalagi untuk orang lain, bukan untuk kita, yaitu adalah tentang istiqamah, ya kan, istiqamah ya. Jadi kalau teman kita membangun rumah tangga yang baru, ya kita selalu mengatakan juga istiqamah ya, tetap samawa. Kalau ada yang mu'alaf masuk Islam, kita juga katakan istiqamah dalam keislamannya. Betul nggak? Nah sekarang kita sudah memasuki bulan Syawal, yang diminta juga istiqamah. Nah apakah istiqamah itu ya? Barangkali bisa nanti disinggung-singgung juga dikit oleh Prof. Wadli. Sebelum Ramadan itu ada 2 bulan, ada 1 bulan sebelum Ramadan itu bulan apa? Sya'ban. Habis itu Ramadan, habis itu Syawal. Mulai dari Rajab, Sya'ban sebenarnya kita sudah diminta untuk membiasakan diri. Di dalam teori manajemen perubahan, change management, itu disebutkan dengan unfreezing stage. Jadi bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita yang baik ini terus kita teruskan sampai masuk Ramadan. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan jelek, kita pelan-pelan kurangi, supaya nanti Ramadan betul-betul kita bisa membuat perubahan dengan program-program, apakah puasa di siang hari dan kita mendirikan malam Ramadan di malam hari. Nah, itu namanya bulan perubahan. Sehingga la'allakum tattaqun itu. Jadi itu yang kita harapkan. Tetapi persoalannya setelah Ramadan kita harus istiqomah dengan apa yang sudah kita coba ubah. Yaitu masuk kita di bulan Syawal, bulan peningkatan mestinya, bukan peningnya, ya kan? Kalau biasanya kita tepat waktu, maka bulan Syawal kita harus lebih tepat waktu. Misal, kalau di bulan Ramadan kemarin kita sadar akan kebersihan di kampus kita ini, bulan Syawal ini masih tetap kita lakukan. Kemarin kita rajin bersedekah, di bulan Syawal ini mungkin makin rajin. Itu fase freezing, tetapi di stage, di level yang berbeda. Itulah istiqomah. Tapi persoalannya, saya dapat waktu 15 menit, mudah-mudahan untuk Ustaz 45 saya kira udah luar biasa nanti. Persoalannya ada gangguan yang kita tahu bersama ini luar biasa. Apa itu? Setan udah dilepas belum? Sudah, ya kan? Jadi setan sekarang ini sudah ngintip-ngintip kita ini. Dari mana dia intip? Pertama, kata Allah, karena setan sendiri yang minta, dia akan mengganggu kita dari depan.
Dari depan apa yang diganggu? Tauhid kita yang diganggu. Bagaimana kita, ya kalau bisa kita meragukan tentang pencipta kita, meragukan Rasul. Dan itu bukan hanya bersama dengan setan-setan dalam bentuk manusia nih sekarang. Ada abah inilah, kiai inilah mengatasnamakan agama, ya Prof. Jadi kalau kita tidak waspadai, setan dan setan berbentuk manusia ini akan menghadang kita dari depan. Karena dia gentleman dari depan dulu. Setelah itu kalau nggak mampu, kalau tauhid nggak mampu, apa yang dilakukan? Dari belakang. Dari belakang ini adalah nilai-nilai tasawuf, nilai-nilai akhlak. Jadi diberikan kemewahan dunia untuk kita mencari dunia. Diganggu dengan higata. Sudah tahu Pak Usuf ya? kalau wanita laki-laki jangan pula kami bebas, enggak. Jadi tahta wanita, satu lagi harta. Nah, jadi kalau kita terganggu dengan ini lalu kita melupakan ibadah kita, setan ini akan bertepuk tangan. Makanya dari manusia yang paling ditakuti oleh setan ini Sayyidina Umar ya. Kalau dia jalan sini dia akan berbelok. Dia tidak akan sanggup melihat wajah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, kalau dua ini tidak mempan, dia akan masuk dari sisi kanan. Ya. Apa yang diganggu di sisi kanan? Syariah kita. Jadi seolah-olah itu ringan-ringan saja. Terutama ini maaf pada orang-orang yang sudah berilmu. Merasa ibadah itu ringan aja, nggak ada masalah itu. Ya. Allah Maha Pengampun. Apalagi kita-kita ini yang memang awam, tidak begitu paham dengan syariah misalnya, itu lebih mudah lagi. Lalu dari kiri apa? Dari kiri bagaimana syaitan ini menghidangkan kemaksiatan, kesalahan segala macam sebagai sebuah hidangan yang lezat. Nah, itu kita bisa lihat di dalam kehidupan kita. Bagaimana kesibukan kita sehari-hari yang sangat menggoda itu seolah-olah itu adalah segalanya. Pernah di sini atau ada di sini yang ketinggalan HP? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Saya bawa itu ada. Pernah ketinggalan di mobil, ya, di pala-palain turun ngambil HP. Kita nggak mau ketinggalan dunia, ya. Jadi apa tadi? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, pesannya kalau dari atas dan dari bawah baik, ini tazkirahnya di sini. Maka insya Allah syaitan akan menjauh. Dari atas itu apa? Kita tetap ingat Allah, zikrullah, kita berdoa kepada Allah, ya. Kita berzikir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita dari bawah kita tetap sujud. Ini nilai istiqomah yang menurut saya perlu kita waspadai. Kadang-kadang kita hebat itu bukan karena kita tahu kita hebat, tapi karena kita tahu siapa musuh kita. Lalu kita bisa mengantisipasi, gini gaya permainannya, kan begitu Prof Ani kan? Ini servisnya begini nih. Oh, nggak bisa ini kalau tidak diputar balik. Nah, kalah kita ini. Nah, itulah dia. Nah, mudah-mudahan kebersamaan kita di Miftaus Salam ini
kita tetap solid, musyawarah. Insya Allah Allah membantu kita untuk bagaimana membangun Miftahus Salam yang kita cintai ini dengan yang lebih baik ke depan. Itu harapan kita semua. Mudah-mudahan tahun ini tolong diaminkan, kita diamanahkan siswa yang lebih banyak, kemudian guru-guru yang masih S1 jadi S2, yang belum berkeluarga dapat jodoh. Ini kok keras sekali ya. Pokoknya semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Miftahus Salam Medan, Profesor Dr. Haji Bustami Syam MSME atas arahan dan bimbingannya. Mudah-mudahan kita mulai hari ini sampai akhir hayat nanti tetap istiqomah. Kalau hari ini kita sibuk mengejar cintanya seorang manusia, maka hari kita istiqomah untuk menyibukkan diri kita mengejar cintanya Allah. Karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim.